Mira dan Arjun adalah seorang pekerja profesional yang sukses di sebuah perusahaan. Mereka berdua baru saja menikah, dan di malam itu mereka menghadiri sebuah pesta di apartemen sahabatnya Arjun. Sebenarnya Mira nggak mau datang ke pesta itu, tapi Arjun memaksa untuk menemaninya. Arjun juga berjanji akan pulang lebih awal. Di waktu itu, Mira mendapatkan telepon penting dari kantornya. Mau nggak mau, Mira minta pulang lebih dulu seorang diri tanpa ditemani oleh suaminya itu. Saat sedang dalam perjalanan, Mira diikuti oleh sekelompok geng motor, dan mereka pun menyerang Mira. Tapi keberuntungan masih berpihak kepada Mira. Ia berhasil lolos dari mara bahaya yang mengancamnya. Di keesokan harinya, Mira dan Arjun melapor kepada kepolisian atas apa yang terjadi pada Mira tadi malam. Di sini polisi itu pun memberikan saran agar Mira mengurus perizinan membawa pistol, dan mereka pun mengikuti saran dari Pak Polisi itu. Di waktu senggangnya, Mira terkadang melamun, merasa khawatir jika kejadian itu akan terulang lagi. Karena merasa bersalah, Arjun pun mengajak Mira berlibur sekaligus merayakan hari ulang tahun Mira di sebuah villa yang terletak di desa terpencil. Dengan senang hati, Mira menyetujui tawaran Arjun. Tidak lupa juga setelah mendapatkan izin menggunakan senjata, Mira selalu membawa pistol kemana-mana untuk berjaga-jaga. Di dalam perjalanannya, mereka merasa bingung dan ragu dengan jalan yang dilewati. Akhirnya Arjun berhenti dan bertanya kepada orang-orang yang ada di pinggir jalan. Namun respon mereka sangat tidak ramah kepada Arjun. Setelah itu, Arjun pun melanjutkan perjalanan. Perjalanan yang cukup jauh membuat mereka kelelahan. Lalu Arjun memutuskan untuk singgah di warung makan. Ya, semacam rest area gitu kalau di sini. Setelah turun dari mobil, Mira langsung menuju toilet. Di sana Mira bertemu dengan seorang wanita yang bernama Pinky. Dia meminta pertolongan kepada Mira sambil berkata, tanpa Mira ketahui maksudnya apa. Mira yang gak mau terlibat masalah mereka pun akhirnya pergi begitu saja. Saya pribadi sangat memaklumi apa yang dilakukan Mira pergi begitu saja. Secara dia kan pendatang, hanya menumpang istirahat di rest area itu. Kita nggak tahu apakah orang yang meminta tolong kepada kita benar-benar membutuhkan pertolongan atau ingin menjebak kita. Namanya orang asing, kita nggak tahu tujuannya apa. Ya siapa tahu dia seorang pencuri yang sedang dikejar warga atau apalah. Jadi saya sangat paham betul apa yang dilakukan oleh Mira. Dia bukannya nggak mau membantu, tapi lebih kewaspada. Mungkin seperti itu ya kurang lebihnya. Ketika Mira sudah bersama Arjun, tiba-tiba ada sekelompok yang datang mencari Pinky dan suaminya Pinky yang bernama Mukesh. Setelah mereka menemukannya, mereka langsung menyeret Pinky dengan paksa dan memukuli suaminya itu. Semua orang hanya bisa diam dan tidak berbuat sesuatu. Arjun yang melihat hal tersebut, ia merasa kasihan. Berbeda dengan Mira, Arjun malah menghampiri mereka. Di sini Arjun mencoba melerai, akan tetapi ketua geng yang bernama Satbir berkata, "Kamu nggak usah ikut campur, ini urusan keluarga. Pinky adalah adikku." Seketika Arjun terdiam, bingung harus berbuat apa. Sedangkan hati kecilnya ingin membantu mereka. Mereka terus memukuli pasangan suami istri itu. Satbir dan gengnya memasukkan Pinky bersama suaminya ke dalam mobil. Lagi-lagi hati nurani Arjun memberontak. Ia berkata, "Bos." Seketika Satbir langsung memukul Arjun dan berkata, Satbir and the gang pergi membawa Pinky dan Mukesh, sedangkan Arjun dan Mira melanjutkan perjalanannya ke villa. Di dalam perjalanan, Arjun masih merasa dongkol karena dipukul Satbir tadi. Di sini Mira pun mencoba menenangkan Arjun. Di tengah perjalanan, Arjun melihat mobil Satbir dan gengnya. Dia langsung mengejar mobil Satbir mencoba mengikutinya. Mira tidak setuju dengan hal tersebut karena terlalu ikut campur masalah mereka yang tanpa sadar akan membahayakan dirinya sendiri. Bukan hanya dirinya sendiri, tapi juga membahayakan Mira istrinya.
Arjun yang sudah dikendalikan rasa amarah, dia tidak menghiraukan ucapan Mira. Arjun tetap mengikuti mobil Satbir. Singkat cerita, dia menemukan mobil Satbir dan berhenti di dekatnya. Lalu Arjun turun dari mobil dan membawa pistol. Dia menyuruh Mira tetap tunggu di dalam mobil saja. Arjun lalu menemukan Satbir and the gang. Di sana dia melihat penyiksaan kepada Pinky dan suaminya. Di sisi lain, Mira yang menunggu di dalam mobil, dia pun memutuskan untuk menyusul Arjun karena khawatir tidak kunjung kembali. Arjun berlari ketakutan karena Satbir and the gang telah mengetahui keberadaannya. Arjun dan Mira berusaha berlari menuju mobil, tapi sudah terlambat ketika tiba-tiba Satbir sudah berada di belakang dan memukulnya hingga terluka. Dari adegan ini bisa kita simpulkan bahwa rasa amarah yang ada pada diri kita itu tidak akan banyak mengubah keadaan, selain akan lebih mempersulit posisi kita sendiri. Satbir membawa Arjun dan Mira, sedangkan kawanan lainnya sedang menggali tanah menyiapkan kuburan untuk mengubur Pinky dan Mukes. Lalu di sini Satbir menginterogasi Arjun dan Mira karena terlalu mencampuri urusannya. Tiba-tiba Pinky terbangun dari pingsannya. Dia mencoba meraih tangan suaminya itu. Satbir yang melihat hal tersebut lalu menghampiri dan menembak Pinky tepat di hadapan Arjun dan Mira hingga tewas. Sampai di sini kita akan dibuat bingung kenapa Satbir yang merupakan kakak kandung Pinky tega membunuh adiknya sendiri. Pokoknya ikutin aja dulu, nanti akan terjawab. Ada salah satu anggota geng yang merupakan pamannya Satbir sendiri. Dia mengatakan kepada Satbir, "Kalau kamu membunuhnya menggunakan pistol, lalu untuk apa kamu memanggil kami?" Kemudian pamannya memberikan linggis kepada Satbir. Satbir pun memukuli Mukes bertubi-tubi menggunakan linggis hingga tewas. Setelah itu mereka mengubur Pinky dan Mukes. Saat mereka sedang sibuk mengubur, Arjun berhasil mengambil pistol yang dijatuhkan Satbir setelah menembak Pinky tadi. Kemudian Arjun menyandra salah satu anggota geng yang memiliki gangguan mental untuk mengambil kunci mobil. Akan tetapi itu tidak berhasil. Dengan tidak sengaja Arjun menembaknya hingga tewas. Arjun dan Mira bergegas pergi dari sana. Tentunya kejadian itu membuat mereka sangat marah, lalu mengejar mereka berdua. Singkat cerita, sampailah mereka di pinggir jalan. Mira mencoba memberhentikan mobil yang lewat, akan tetapi hal itu tidak membuahkan hasil. Arjun dan Mira terus berlari. Mereka pun akhirnya terpaksa memisahkan diri setelahnya terhalang oleh mobil. Para geng yang melihat hal itu pun ikut berpencar. Malam yang gelap membuat geng mereka kesulitan menemukan Arjun dan Mira. Setelah beberapa saat berpisah, Arjun dan Mira akhirnya bertemu. Mereka terus berlari, tapi tiba-tiba anak buah Satbir menemukan dan menyergap Arjun dari belakang. Baku hantam pun terjadi di sini. Yang singkat cerita, salah satu geng itu pun tewas setelahnya Mira menembakkan pistol kepadanya. Kaki Arjun yang terluka membuat dia kesakitan dan memilih bersembunyi di bawah jembatan rel kereta api. Mira tidak bisa tinggal diam begitu saja. Ia meninggalkan Arjun di sana seorang diri. Sementara dia akan terus berlari mencari bantuan ke desa terdekat. Sebelum berlari, Arjun mengatakan, singkat waktu, akhirnya Mira menemukan kantor polisi terdekat. Di sana ada seorang polisi, lalu Mira menceritakan semua kronologinya. Bergegas polisi itu menelpon Kapolsek untuk meminta bantuan. Akan tetapi saat Mira bercerita tentang Pinky dan Mukes yang menjadi korban pembunuhan mereka, seketika ia mencabut kabel teleponnya dan tidak mau membantu Mira. Polisi itu mengetahui jika Pinky dan Mukes adalah bagian dari keluarga Satbir. Pak polisi itu nggak mau ikut campur masalah keluarga mereka. Dari sini kita semakin penasaran siapa sebenarnya Satbir, Pinky, dan Mukes. Lanjut dulu. Dengan perasaan kecewa, Mira keluar dari sana dan terus berjalan mencari bantuan ke tempat lain. Tapi di tengah perjalanan, Mira bertemu dengan Bapak Kapolsek yang sempat terhubung di telepon tadi. Perasaan Mira agak sedikit tenang. Setidaknya dia bertemu dengan Bapak Kapolsek.
Setelah Mira menceritakan apa yang telah dialaminya, kemudian Pak Kapolsek itu menelpon anak buahnya dan menyuruh mereka menyelamatkan Arjun yang berada di bawah jembatan rel kereta api. Sedikit perbincangan di antara mereka. Pak Kapolsek itu bercerita tentang kehidupan di desa tersebut, bahwa penduduk desa sini kebanyakan kasta rendah. Di sini juga aturan demokrasi dan konstitusi tidak berlaku, tapi yang berlaku adalah aturan sesuai kasta. Seperti contoh, ada pernikahan sepasang muda-mudi di desa ini, namanya Pinky dan Mukes. Mereka melanggar aturan kasta di desa ini. Itu merupakan hal yang salah. Pak Kapolsek itu menjelaskan seperti itu kepada Mira. Bersyukurlah pada aturan kasta di desa ini, karena sejatinya manusia itu harus dikelompokkan sesuai kasta. Nah, dari sini baru diketahui permasalahan Pinky dan Mukes, bahwa mereka dibunuh karena masalah kasta. Sontak Mira terkejut mendengar pernyataan dari Pak Kapolsek itu. Lalu ia pun meminta diturunkan dari mobilnya. Akan tetapi Pak Kapolsek itu mengunci mobilnya. Mira yang gak ada pilihan lain langsung memberikan perlawanan dengan menusuk matanya Bapak Kapolsek itu. Mira merasa emosi karena ternyata Pak Polisi itu berada di pihak Satbir. Dari belakang mobil Satbir tiba dan mengejar Mira yang sudah kabur menggunakan mobil polisi itu. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di sini. Yang singkatnya mobil Satbir terperosok di gundukan tanah, sedangkan mobil Mira terpelanting. Beruntung Mira masih bisa selamat dan berlari dari sana dengan keadaan terluka. Di sisi lain, Satbir CS berhasil keluar dari gundukan tanah dan melanjutkan pengejarannya. Mira memanjat ke atas tebing. Satbir CS yang melihat Mira di atas tebing langsung melemparinya menggunakan batu. Mira berhasil manjat melewati tebing dan menemukan gubuk kecil. Di sana ada sepasang suami istri yang baru saja menikah. Mira meminta tolong kepada mereka dan menceritakan tragedi yang dialaminya. Mereka menyuruh Mira untuk pergi meminta bantuan kepada kepala desa. Barangkali kepala desa di sini bisa membantu Mira. Akhirnya Mira pun segera pergi mencari rumah kepala desa itu. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, kini sampailah Mira di sebuah kampung. Satu persatu rumah warga ia singgahi, tapi itu semua sia-sia. Rumah mereka semua terkunci. Ternyata para penghuninya sedang berada di lapangan untuk menghadiri sebuah acara. Di dalam perjalanannya, Mira bertemu dengan seorang bocah. Mira menanyakan rumah kepala desa kepada bocah itu. Bocah itu berkata bahwa kepala desa adalah nenekku, tapi dia tidak mau mengantarkannya. Mira terus membujuknya dengan memberikan jam tangan. Akhirnya bocah itu mengantarkan Mira kepada neneknya yang merupakan kepala desa di kampung tersebut. Sesampainya di sana, Mira bertemu dengan kepala desa. Ternyata kepala desanya adalah seorang wanita. Karena lelah saat akan menceritakan apa yang telah dialaminya, Mira langsung pingsan. Mira pun dibawa masuk ke dalam dan diberi air minum. Di dalam sana, Mira bercerita tentang tragedi yang dialaminya. Seketika kepala desa itu tampak marah lalu mengunci Mira di dalam ruangan setelahnya mendengar Satbir telah membunuh Pinky dan Mukes. Mira semakin dibuatnya bingung sebenarnya apa yang terjadi. Tidak lama kemudian Mira melihat foto Pinky di dalam sana. Ternyata si kepala desa itu adalah ibunya Pinky. Dia sendiri yang memerintahkan Satbir untuk membunuh adiknya itu. Lagi-lagi Mira dibuatnya terkejut setelah mengetahui fakta bahwa mereka satu keluarga kompak untuk membunuh Pinky, yakni adik bungsunya Satbir. Tidak lama kemudian Satbir and the gang datang ke sana dan langsung menyiksa Mira. Ibunya yang merupakan kepala desa itu hanya bisa duduk diam, menikmati penyiksaan itu. Tidak hanya itu, kepala desa ikut menyiksa Mira. Saat kepala desa itu lengah, dengan sigap Mira berlari ke arah bocil yang merupakan anaknya Satbir. Ia mengancam akan menjatuhkan bocil itu ke dalam sumur jika mereka tidak memberikan kunci mobilnya Satbir. Karena nggak ada pilihan, Satbir lalu memberikan kunci mobilnya dan mereka masuk ke dalam rumah sesuai apa yang diperintahkan oleh Mira. Setelah mendapatkan kunci mobil, Mira langsung pergi dari sana menyusul Arjun. Setibanya di sana, Mira terkejut ternyata Arjun ditemukan sudah tidak bernyawa. Kepergian suaminya itu membuat Mira sangat terpukul. Mira yakin bahwa merekalah yang telah membunuh Arjun.
Atas kejadian ini, Mira berencana untuk membalaskan dendam kepada mereka atas kematian Arjun. Tidak membuang waktu lama, Mira masuk ke dalam mobil dan kembali ke rumah Satbir. Mira menunggu Satbir keluar dari rumahnya. Saat mereka keluar, inilah yang terjadi. Ya, satu orang tumbang ditabrak oleh Mira. Perasaan amarah dan dendam yang dimiliki oleh Mira membuat dia tidak terkontrol emosinya. Dia tidak akan melepaskan seorang pun dari geng mereka. Satu persatu telah dihabisi oleh Mira. Saat sedang menghabisi Satbir, ibunya pun datang lalu berkata bahwa Pinky adalah anak bungsu yang ia sayangi. Tapi menurutnya, terkadang ia harus melakukan ini. Maksudnya harus mendapat penyiksaan dan berakhir dengan tragis hanya karena masalah kasta. Dan pernyataan itu dibalas oleh Mira. Ya, terkadang aku juga harus melakukan ini. Di akhir film kita diperlihatkan Mira yang pergi dari desa itu dengan perasaan yang sangat sedih. Tidak ada satu patah kata pun yang terucap dari mulutnya. Yang harusnya menjadi momen indah di waktu hari ulang tahunnya, malah menerima pahitnya kenyataan. Dan film pun berakhir. Pun sistem kasta sudah dilarang di India sejak tahun 1950 setelah kemerdekaan, namun jenjang sosial model lama ini tetap hidup dalam masyarakat. Prakteknya hingga saat ini masih berlangsung secara diam-diam, terutama dalam urusan pernikahan. Sistem kasta telah berlaku di India sejak 1500 tahun sebelum Masehi, walaupun zaman terus berubah. Sistem ini juga telah berevolusi selama ribuan tahun. Konsekuensi pernikahan ini sangat besar. Cinta antar kasta berbahaya, dan pembalasan untuk mereka yang melanggar adalah pembunuhan demi kehormatan. Jadi beruntunglah kita yang tinggal di Indonesia, karena negara kita tidak menerapkan sistem yang dapat menyulitkan diri kita sendiri. Sang sutradara membuat film ini terinspirasi dari kisah nyata yang terjadi di negara India sendiri. Karena sampai saat ini, di sebagian wilayah India masih menggunakan sistem kasta, terutama dalam pernikahan. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya dari film ini. Ambil sisi positif dan buang sisi negatifnya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.